Buat teman-teman yang muslim, pasti sudah familiar dengan kisah beberapa pemuda yang tertidur di dalam gua selama ratusan tahun, kemudian terbangun di masa depan. Ya, kisah ini terkenal dengan sebutan kisah Ashabul Kahfi. Kisah ini sangat penting karena tercatat dalam Al-Quran, tepatnya di surat Al-Kahfi. Dalam surat Al-Kahfi sendiri, ada beberapa kisah yang diceritakan, dan salah satunya adalah kisah tentang para pemuda Ashabul Kahfi ini. Walaupun kisah ini tercantum dalam Al-Quran, kejadiannya sendiri terjadi jauh sebelum datangnya Islam. Bahkan, kisah ini juga muncul dalam berbagai versi di berbagai kepercayaan. Misalnya, dalam legenda Kristen atau Nasrani, kisah ini dikenal dengan sebutan The Seven Sleepers of Ephesus. Nah, kira-kira seperti apa sih kisah Ashabul Kahfi ini dan bagaimana versi-versi lainnya? Yuk kita bahas bersama, nonton sampai habis ya. Kisah Ashabul Kahfi disebutkan dalam Al-Quran, tepatnya di surat Al-Kahfi, meskipun tidak dijelaskan secara detail. Hanya disebutkan dalam ayat ke-25 bahwa mereka tinggal di dalam gua selama 300 tahun ditambah 9 tahun. Namun banyak riwayat lain yang menceritakan kisah ini secara lebih lengkap, seperti dalam tafsir Ibnu Katsir dan kitab Qisasul Anbiya. Jadi, kalau teman-teman pernah mendengar versi kisah yang berbeda-beda, itu hanya karena perbedaan sumber saja. Diceritakan di dalam kitab Qisasul Anbiya bahwa suatu ketika beberapa pendeta Yahudi datang dan bertanya kepada Ali bin Abi Thalib tentang beberapa hal. Salah satunya adalah kisah Ashabul Kahfi. Kisah ini terjadi di sebuah kota bernama Efesus yang kemudian berubah nama menjadi Tarsus dan kini berada di wilayah Turki. Suatu ketika, kota Efesus diserbu oleh Raja Romawi kuno bernama Decianus atau Decius dalam versi sejarah yang berasal dari Persia. Peristiwa ini terjadi sekitar tahun 249 sampai 250 Masehi, masa di mana Kaisar Decius benar-benar berkuasa dalam sejarah Romawi. Raja Decianus menjadikan kota itu sebagai ibu kota dan membangun istana yang sangat megah dengan ribuan pilar dari emas. Pegawai-pegawai istananya pun mengenakan pakaian mewah dari sutra merah dan hijau, benar-benar kemewahan luar biasa untuk ukuran zaman kuno. Kemudian diangkatlah 6 orang penasihat kerajaan yang merupakan anak-anak bangsawan. Dalam beberapa versi, nama-nama mereka disebut sebagai Tamlika, Sidemius, Maxamena, Martinus, Kustunus, Bairunus, Nimus Yakbunus, dan Tablika. Ada pula seekor anjing yang bernama Kitmir, atau disebut juga Himran atau Tawaru. Anjing inilah yang kelak dijanjikan masuk surga. Peran ke-6 penasihat ini sangat penting bagi Raja Decianus. Namun, lama-kelamaan sang raja menjadi sombong dan mulai menyembah berhala. Dia mengadakan pesta dan upacara untuk para dewa pagan dan memaksa seluruh rakyatnya mengikuti. Siapapun yang menolak akan dihukum. Para pemuda ini mulai merasa ada yang salah. Mereka sadar bahwa berhala-berhala itu tidak mungkin menciptakan langit, bumi, matahari, atau kehidupan. Akhirnya mereka sepakat meninggalkan penyembahan berhala dan memilih menyembah Tuhan Yang Esa. Karena takut ditangkap, mereka memutuskan untuk kabur dari kota Efesus. Tablika menjual kurma untuk biaya perjalanan dan mendapatkan 3 dirham. Mereka berangkat dengan persiapan seadanya, menunggang kuda, lalu melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki sejauh 7 farsak, sekitar 38,5 km. Di tengah perjalanan, mereka bertemu seorang penggembala dan meminta air minum. Penggembala heran melihat penampilan mereka seperti bangsawan. Tapi setelah mendengar kisah mereka, ia merasa iba dan memutuskan untuk ikut bersama mereka, ditemani anjingnya Kitmir.
Penggembala itu menuntun mereka naik ke sebuah gunung bernama Naglos, dan di sana mereka menemukan gua bernama Wasit atau Keram. Tiba-tiba di depan gua tumbuh pohon berbuah dan muncul mata air yang deras, pertanda pertolongan dari Tuhan. Mereka pun beristirahat dan tertidur di dalam gua, sedangkan anjing mereka tidur di pintu masuk dengan posisi siaga. Raja Dicyanus akhirnya tahu kalau penasihatnya kabur, lalu mengejar mereka bersama 80.000 pasukan berkuda. Mereka menemukan gua tempat para pemuda itu tidur. Namun, alih-alih menangkap mereka, sang raja memerintahkan pasukannya menutup pintu gua dengan batu besar. Atas kuasa Tuhan, nyawa para pemuda itu dicabut, namun tubuh mereka tidak membusuk. Selama ratusan tahun, malaikat membolak-balikan tubuh mereka agar tetap terjaga. Setelah 309 tahun, Tuhan mengembalikan nyawa mereka. Mereka terbangun dan merasa hanya tidur sehari atau setengah hari saja. Karena lapar, mereka mengutus Tablika untuk pergi ke kota membeli makanan dengan membawa uang perak zaman dulu. Namun, ketika sampai di pasar, pedagang roti heran melihat uang itu karena bentuknya sudah sangat kuno. Ia mengira Tablika menemukan harta karun, sehingga Tablika ditangkap dan dibawa menghadap raja. Di hadapan sang raja, Tablika menjelaskan bahwa ia berasal dari Efesus dan baru saja melarikan diri dari Raja Dicyanus. Namun, semua nama yang disebutnya sudah lama meninggal, sehingga orang-orang sadar bahwa ia datang dari masa lalu. Tablika meminta diantar ke rumah lamanya, dan di sana ia bertemu seorang kakek tua yang ternyata keturunannya sendiri. Sang kakek menangis dan berkata, "Inilah nenek moyangku yang dulu melarikan diri dari Raja Dicyanus. Nabi Isa telah menubuatkan bahwa mereka akan hidup kembali." Kabar itu pun menyebar, dan sang raja meminta untuk bertemu para pemuda itu. Namun, ketika Tablika kembali ke gua dan menyampaikan hal ini kepada teman-temannya, mereka berdoa agar Tuhan mencabut kembali nyawa mereka agar tidak dijadikan objek pemujaan oleh manusia. Doa mereka dikabulkan. Tuhan mencabut nyawa mereka dan tubuh mereka hilang dari pandangan manusia. Inti dari kisah Ashabul Kahfi bukanlah pada berapa jumlah pemuda itu, di mana letak guanya, atau versi mana yang paling benar. Yang terpenting adalah keteguhan iman dan keyakinan mereka dalam mempertahankan kepercayaan kepada Tuhan meski harus menghadapi ancaman dan penderitaan. Mereka tetap berdoa, tetap yakin, dan tidak menyerah. Bahkan ketika dikurung di dalam gua yang tertutup rapat tanpa jalan keluar. Dan karena keteguhan iman itu, mereka diselamatkan oleh Tuhan. Kisah ini menjadi pelajaran universal bahwa siapapun dari kepercayaan apapun bisa belajar tentang keberanian mempertahankan keyakinan seperti yang dilakukan para pemuda Ashab.